Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqullah wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. Yaqulu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai detik hari ini kita masih dikaruniai nikmat-nikmat. Kita bisa bersyukur, bersujud sebagaimana sebelum-sebelumnya kita juga bisa bersujud. Hanya yang kita mampu adalah mengucapkan rasa syukur, kemudian meningkatkan ketakwaan kita dengan beribadah. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi kepada kita, tapi dengan bersyukur itu kita berharap Allah memberikan nikmat yang lain. Kita diwafatkan dalam keadaan iman. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah buat Rasulullah SAW, buat keluarganya, buat para sahabatnya, kemudian para tabi'in, dan siapa saja, tentu saja mereka yang tegak melaksanakan Islam sampai hari kiamat kelak. Jemaah yang berbahagia, kita masih seputar tafsir syahadat. Tafsir syahadat itu dengan berbagai bentuk banyak, tapi intinya adalah tafsir syahadat itu seseorang mengakui, mentauhidkan Allah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan tidak ada sekutu baginya. Itulah dua pilar. Tidak ada ilah kecuali Allah. Tidak ada sekutu bagi Allah, kita yakinin, dan hanya Allah yang berhak disembah. Kemudian kita menunjukkan pengabdian itu. Kalau mengakui saja tanpa membuktikannya, itu masih terancam. Apalagi tidak melaksanakannya, ada indikasi melakukan kesyirikan. Jadi keyakinan dan ucapan harus dibuktikan dengan perbuatan. Nah, kita masih terus menjelaskan tafsir ini
berdasarkan ayat-ayat yang lain dan hadis-hadis Nabi. Kemarin kita menjelaskan tentang firman Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Isra ayat 57. Ulaika yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatah. Orang-orang yang mereka seru itu, baik para tuhan-tuhan selain Allah dari kalangan malaikat, kalangan nabi, orang-orang soleh, orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka. Yang mereka seru itu, mereka sendiri, tuhan-tuhan itu mencari jalan kepada Allah. Kemarin kita jelaskan bahwa dalam memahami ayat ini kita menjelaskan bagaimana ibadah itu ditentukan oleh dasar cinta dengan segala cara, yaitu keinginan untuk dekat kepadanya dan bertawasul dengan amal soleh. Ya, keinginan untuk dekat kepada Allah dan mencari jalan untuk bisa bertawasul kepada Allah dengan amal soleh. Bentuk cinta yang paling sederhana, mendekatkan diri kepada Allah dan mencari jalan-jalan yang bisa mengantarkan kecintaan Allah dengan amal soleh. Kedua, harapan, roja. Yang ketiga, rasa takut atau khauf. Nah, berikut ini ada sebuah hadis. Ada sebuah hadis dari Bas bin Hakim, dari bapaknya, dari kakeknya, bahwa dia berkata kepada Nabi SAW, Wallahi ya Rasulullah, ma ataituka illa ba'da ma khalaftu ada asabi'i hadi alla atika fabilladhi ba'atsaka bil haqq ma ba'atsaka bih qala al islam qala wa mal islam qala an tuslima qalbuka wa an tuwajjiha wajhaka ila Allah wa an tusalli salawat al maktubah wa tuaddi zakah al mafruḍah. Kata Bas bin Hakim, dari bapaknya, dari kakeknya, berkata, demi Allah ya Rasulullah, aku tidak datang kepadamu kecuali setelah aku bersumpah sebanyak jari-jariku ini untuk tidak datang kepadamu. Aku bersumpah untuk tidak datang kepadamu sebanyak jari-jariku. Kemudian dia datang setelah bersumpah tidak akan datang. Maksudnya orang ini dalam penentangan kepada Islam. Kemudian dia bersumpah tidak akan datang. Setelah itu dia datang kepada Nabi dan menjelaskan. Nah, pertanyaannya adalah apa yang kamu bawa, yang kamu datangkan? Dengan apa engkau diutus?
misi apa yang engkau bawa saat dia mengutusmu? Nabi menjawab, Islam. Islam yang aku bawa. Nah, kemudian bertanya lagi orang ini, Islam itu apa? Nabi menjelaskan, hatimu berserah diri kepadanya dan kamu menghadapkan wajahmu kepada Allah. Nah, Islam itu istislam, berserah diri. Orang yang berislam bukan sekedar menyatakan diri Islam, tapi dia yang dasar sekali berserah diri kepada Allah. Karena Islam intinya adalah istislam. Kemudian setelah berserah diri, dibuktikan dengan perbuatan. Kalau berserah diri dengan keyakinan itu belum sempurna, tapi dibuktikan dengan sholat 5 waktu. Kemudian menunaikan zakat yang wajib. Nah, itu gambaran betapa Islam itu istislam. Disebutkan pula dalam riwayat hadis yang lain, Nabi menjelaskan, Innal Islam suwan wa manarun kamanarit tariq. Min dzalik an ta'budallaha wa la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Sesungguhnya Islam itu mempunyai rambu-rambu dan marka-marka seperti marka jalan. Di antaranya adalah hendaknya kamu beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Mendirikan sholat, menunaikan zakat, saum Ramadan, dan menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Nah, jemaah yang berbahagia, dalam keterangan ini, dua hadis ini, betapa keyakinan itu harus ada, terus dibuktikan dengan perbuatan. Kita bicara orang Islam mesti memahami dasar-dasar ini. Apakah kita meyakini? Terus kalau sudah meyakini, apakah kita buktikan dengan perbuatan? Itulah Islam. Sementara orang yang hanya mengucapkan la syahadat tanpa membuktikan itu masih dapat ancaman. Apalagi dalam prakteknya dia terlibat pada meminta kepada selain Allah. Nah, ini persoalan yang sangat umum, terutama pada akhir-akhir ini. Nah, itu hadis itu sesuai dengan firman Allah dalam surat Luqman ayat 22, wa may yuslim wajhahu ilallah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatis tusqa lan wa ilallahil aqibatul umur. Dan barang siapa yang menyerahkan wajahnya, dirinya kepada Allah, pasrah kepada Allah, sedang dia berbuat kebaikan, maksudnya beramal soleh, seperti yang diperintahkan sholat, maka sesungguhnya dia telah berpegang teguh
kepada tali yang kokoh, akidah yang kokoh. Dan hanya kepada Allah kesudahan segala urusan. Maka orang yang beriktikad benar dengan keyakinannya tidak ada ilah kecuali Allah dan hanya Allah yang berhak disembah, kemudian dia buktikan dengan perintah-perintah seperti sholat, ya, zakat yang wajib, saum, berpihak kepada kebenaran. Bukan saja berpihak, dia memerintahkan, selalu berprinsip kita harus berpegang kepada kebenaran. Puncaknya adalah amar ma'ruf. Kemudian dia berprinsip menolak segala kebatilan, segala kemungkaran, sampai mencegah kemungkaran. Kata Allah, dia telah mempunyai akidah yang kokoh. Akidah yang kokoh. Kita ditunjukkan dengan sholat. Kemudian diterangkan pula oleh penulis ini, oleh Syekh yang menulis kitab Tauhid, dengan firman Allah, wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladzi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, sesungguhnya aku anti atau berlepas diri dari apa yang kamu sembah, tetapi aku menyembah Tuhan yang menjadikanku, karena sesungguhnya Dia akan memberi hidayah kepadaku. Dan Nabi Ibrahim menjadikan kalimat tauhid itu kalimat yang kekal pada keturunannya, supaya mereka kembali kepada kalimat tauhid itu. Nah, ini Ibrahim menunjukkan dengan ucapannya yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tafsir syahadat. Tafsir syahadat yang mana? Aku berlepas diri daripada Tuhan-Tuhan yang kamu sembah. Itu makna la ilaha illallah. La ilaha. Tetapi aku menyembah Tuhan yang menjadikanku. Illallah. Kita mesti dalam aplikasinya bukan saja kita yakini, tetapi dalam aplikasinya kita mesti menolak kalau ada yang menghampiri kita, sikap yang membolehkan atau kita menolak tegas kalau ada orang-orang yang mengatakan ada Tuhan selain Allah. Seperti yang banyak terjadi karena kita, ya, keislaman kita mendapat tantangan terutama pada akhir-akhir zaman. Tantangan hari ini apa? Orang mengatakan bahwa tidak hanya Islam yang benar, atau lebih populernya semua agama sama. Kita mengakui semua agama sama,
batal syahadat kita. Kita mentolerir perbuatan-perbuatan yang mengindikasikan itu sebagai perbuatan yang mengatakan agama sama, jadi masalah syahadat kita. Karena kita mesti menolak. Nah, hari ini kita hampir tidak bisa menolak gelombang yang ditiupkan oleh orang-orang sekuler, oleh orang-orang yang anti, mengatakan semua agama sama, ya. Kalau tidak begitu kita dikatakan intoleran. Nah, kita bersikap mesti bagaimana? Kalau kita tolak, kemudian timbul reaksi, itu berpulang kepada kita. Minimal kita menolak dengan hati kalau tidak mampu. Menolak dengan hati bahwa semua agama sama itu tidak benar. Karena suara-suara di luar sudah banyak sekali. Kalau tidak begitu kita mesti dicap sebagai intoleran. Ya, kita mengatakan dalam hati tidak. Agama yang benar hanya Islam. Sekalipun itu ya pada taraf hari ini tahapan yang sudah sangat terakhir. Itu kan kemungkaran. Kita masih menolaknya dengan perbuatan. Tapi kalau tidak mampu, dengan ucapan kita tolak. Kalau tidak mampu, dengan hati nggak setuju. Tetapi itu adalah selemah-lemahnya iman. Nah, nanti di akhir zaman memang orang bisa hidup dengan Islam, dengan Islam yang utuh, hanya dengan selemah-lemahnya iman. Karena yang disembah itu orang-orang mengatakan banyak Tuhan. Padahal yang hak itu hanya Allah dan yang selainnya adalah batil. Itu tafsiran. Rinciannya lebih jauh disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah, dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih putra Maryam. Nah, ini dalam bentuk lain lebih rinci lagi, bahwa Allah yang harusnya paling kita cintai, ada orang-orang yang mengekspresikan cinta kepada Allah sama kepada yang lain, bahkan menjadikan mereka sebagai tandingan-tandingan Allah Subhanahu wa taala. Surat At-Taubah 31 ini, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam, pernah dibacakan oleh Nabi kepada sahabat yang mantan Nasrani ketika sahabat itu baru masuk Islam. Adalah Adi bin Hatim
At-Ta'i radhiyallahu anhu. Nabi membacakan ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Maka dalam dialog Rasulullah dan Adi bin Hatim At-Ta'i, Adi bin Hatim sedikit menjaga, ya Rasulullah, kami tidak menyembah mereka, maksudnya ulama-ulama mereka, karena yang dialami oleh Adi bin Hatim dulu sebelum masuk Islam, dia di Kristen nggak ada menyembah ulama-ulama itu. Ahbar itu adalah ulama-ulama Yahudi, sedangkan ruhban adalah ahli ibadah orang Nasrani. Lebih khusus begitu. Ahbar ulama-ulama khususnya dari Yahudi. Ruhban itu ahli ibadah. Memang Yahudi terkenal sebagai ulama orang-orang pintar. Sementara orang Nasrani ulama-ulamanya lebih kepada beribadah, ruhban. Nah, kata Adi bin Hatim, kami tidak menyembah. Adi bin Hatim hanya mengatakan tidak menyembah dalam arti ruku dan sujud. Ya, yang disampaikan Rasulullah begitu. Tidak ya Rasulullah, kami tidak pernah menyembah. Nah, tapi sanggahan Rasulullah menarik. Menariknya itu adalah esensi ibadah itu apa? Sehingga orang yang berbuat begini dikatakan beribadah kepada mereka. Ini mengena semuanya manusia, termasuk Islam. Islam konsen kepada definisi ibadah. Definisi ibadah itu apa? Al-khudu' wa tadallul wa ta'ah. Esensi ibadah itu merendah kepada Allah, ya, pasrah menyerah dan taat. Pasrah, merendah dan taat. Nah, ini yang belum dipahami oleh Adi bin Abi Hatim, bahwa mereka menganggap yang ibadah itu menyembah saja. Tapi Rasulullah mengatakan begini. Kata Adi bin Abi Hatim, ya Rasulullah, lasna na'buduhum. Kami tidak menyembahnya ya Rasulullah. Faqala, maka berkatalah Nabi, alaysa yuhilluna lakum ma haramallah fayuhilluna wa yuharimuna ma halallah fatuharimunahu qultu bala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fadzalika fatilka ibadatuhum. Dalam hadis lain fatilka ibadatuhum iyyahum. Baik, kata Nabi, bukankah mereka rahib-rahib dan ahbar itu menghalalkan buat kalian apa-apa yang Allah haramkan dan mengharamkan buat kalian apa-apa yang Allah halalkan? Nah, kalau ini tahu, karena Adi bin Abi Thalib, Adi bin Hatim tahu pendeta-pendeta mereka sudah merubah karena kondisi keputusannya adalah menghalalkan apa yang Allah haramkan
dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Banyak. Yang Allah haramkan apa? Riba. Tapi dihalalkan oleh penitanya. Yang Allah halalkan apa? Misalnya yang Allah haramkan itu babi, mereka halalkan. Ya. Yang mereka haramkan apa yang Allah halalkan? Banyak. Nah, dengan begitu Adi bin Abi Hatim mengatakan, bala, betul ya Rasulullah. Nah, maka Rasulullah mengatakan, fatilka ibadatuhum. Itulah bentuk peribadahan kepada mereka. Jadi jamaah yang berbahagia, ibadah itu tidak saja menunjukkan ruku dan sujud kepada seseorang atau kepada batu atau kepada yang lain, tetapi bentuk mengingkari Allah, kita taati, itu ibadah. Ya. Mengingkari Allah, kita ibadati Dia, itu ibadah. Tidak mesti diterjemahkan dalam arti sujud dan ruku. Nah, kalau ini sudah terjadi kepada ahbar dan ruhban dari kalangan ahlul kitab, dari kalangan umat Islam bisa terjadi. Kalau kita sudah tahu bahwa kiai-kiai kita ada yang menegaskan ini halal sementara Allah mengharamkan, atau ini haram sementara Allah menghalalkan, terus perintahkan kepada kita umat Islam, kita begitu saja mentaatinya, itu adalah ibadah. Tapi ini tidak terjadi kepada umat Islam secara gamblang. Ya, terang-terangan mereka menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal dari para kiai-kiai kita, ulama-ulama kita. Tapi dalam bentuk lain, mengatakan bahwa semua agama sama. Agama itu yang benar, Islam. Mengatakan semua agama sama, salah nggak? Haram nggak? Nah, itu haram, semua agama sama. Nah, sementara sekarang mengatakan semua agama sama. Apakah tidak mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram? Kalau kita taati, kita bentuknya beribadah kepada Allah beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sampai sejauh itu makna ibadah. Karena ibadah itu adalah merendah, khudu, dan taat. Kalau orang yang memerintahkan bertentangan dengan Allah, kita taati, itu bentuk kita berpihak kepada Dia, beribadah. Kenapa beribadah? Nah, itu tadi intinya, cinta, khauf, dan roja. Orang bisa mungkin mengharapkan, oh, kalau kita tidak taati, kita jadi masalah. Itu ketakutan. Atau orang yang berpikir, wah, kalau kita ikut mengucapkan, kita ada harapan dapat selamat. Maka jamaah yang berbahagia, hari ini kita berpegang kepada Islam sangat riskan. Tetapi itulah kenyataannya. Kalau kita bicara kepada dunia luar, akhirnya kita bicara Islam itu adalah urusan
urusan privasi kita. Maka semakin jelas tanda-tanda kiamat akan terjadi. Sikap taat mereka dalam kemaksiatan adalah ibadah kepada selain Allah. Ya, perlu dicatat. Sikap orang-orang dalam kemaksiatan adalah bentuk ibadah kepada selain Allah. Dan dengan sikap itu mereka mengangkat orang-orang itu sebagai sembahan-sembahan seperti yang terjadi pada umat ini. Inilah syirik akbar yang bertentangan dengan tauhid yang merupakan intisari la ilaha illallah. Memang penguasa atau pimpinan masyarakat itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga agama ini. Ya, pemimpin masyarakat apapun bentuknya diperintahkan oleh Allah untuk menjaga agama ini. Agar apa? Agar bisa tetap dalam syahadat. Bentuk yang lain adalah menjaga orang-orang yang awam dalam kebenaran tauhidnya. Maksudnya begini. Ini dalam batas-batas tertentu kan tidak dipahami oleh orang awam. Sementara manusia itu banyakkan awam. Ini yang jadi pahami orang-orang tertentu oleh ulama. Nah, maka yang jadi pemimpin itu adalah ulama. Pemimpin itu ulama. Maka kita menerapkan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum itu pada ulama. Dari asalnya begitu. Kalau dia pemimpin ya ulama, kita taati ulamanya. Karena khalifah yang 4 itu semuanya ulama. Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum semuanya ulama. Mereka menerapkan Islam untuk menjaga supaya masyarakatnya dalam tauhid. Maka dapat jaminan Rasulullah, orang pemimpin yang adil menerapkan Islam, menjaga umatnya, orang-orang awam tetap dalam tauhid, mendapatkan jaminan, mendapat perlindungan di hari kiamat yang matahari hanya 1 mil di atas kepala kita. Mereka mendapat jaminan imamun adil, pemimpin yang adil. Nah, bergeser pada setelah Khulafaur Rasyidin, khalifah itu bukan ulama, berdasarkan keturunan dipilih oleh kaum muslimin. Nah, kita tetap disuruh taat kepada ulama. Maka yang tadi, yang kembali ke orang-orang awam itu, orang awam dia mengikuti pimpinannya sehingga terjaga tauhidnya. Kalau pemimpinnya tidak berkualitas ulama, siapa yang menjaga akidah orang-orang awam?
maka tidak dijaga oleh pemimpin yang bukan ulama itu, maka masyarakat itu banyakkan kepada masing-masing. Yang dapat hidayah, orang yang dapat hidayah, mereka tetap mempelajari, aktif, hadir pada majelis-majelis taklim, tetapi orang-orang awam tidak. Ditambah lagi dengan kehidupan sekarang terlilit kepada faktor urusan makan, maka mereka makin lama makin tergerus ke akidahnya, bahkan mereka tidak memahami apa itu akidah. Nah, ini kenyataan kita, apalagi di akhir-akhir zaman. Ya, sikap taat mereka dalam kemaksiatan adalah ibadah kepada selain Allah. Maka orang-orang tertentu saja, orang-orang tertentu yang dapat hidayah melaksanakan, memahami Islam sebagaimana yang Nabi sabdakan. Mudah-mudahan kita, amin amin ya rabbal alamin. Dengan ini diketahui bahwa kalimat ikhlas la ilaha illallah menafikan semua ini, karena ia bertentangan dengan apa yang ditunjukkan oleh kalimat ini. Mereka menetapkan syirik yang dinafikan oleh kalimat ini, dan sebaliknya menafikan tauhid yang ditetapkan kalimat ini. Kembali kepada ayat itu, intinya wa minan nasi may yattakhidhu min dunillah andada yuhibbunahum kahubbillah. Di antara manusia ada orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Mencintai Allah dan mencintai yang lain selain Allah sama, itu syirik. Orang dikatakan mencintai selain Allah apa? Ya tadi, ada perasaan cinta, perasaan takut dan harapan. Itu bercampur sebagai pilar ibadah itu. Kalau orang dalam hidup ini, oh nanti saya gimana? Nanti saya nggak kerja. Nanti dimentiin. Itu apa? Takut kan? Takut diberhentiin. Ya, makanya harapannya tetap. Terus cintanya implementasinya bahwa orang ini melanggar ketentuan Allah atau dipaksa melanggar ketentuan Allah karena urusan maisha. Itu namanya mengambil tandingan. Mengambil tandingan di sini tidak mesti orang ini Tuhan saya dalam bentuk patung, dalam bentuk apa. Kalau orang bersikap saja bahwa Allah dalam hal dicintai, diharapkan dan ditakuti, ada yang lain dicintai, diharapkan, ditakuti, sama, namanya itu tandingan. Tidak apa kita mencintai sesuatu, boleh. Seperti kita mencintai anak, mencintai istri, mencintai harta, nggak apa-apa. Kita takut juga, takut kalau istri kita, anak kita apa-apa, takut. Kita menaruh harapan agar istri kita selamat, anak kita selamat, nggak apa-apa. Tetapi
tidak boleh mereka dicintai sama dengan mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang beriman lebih cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lebih cinta kepada Allah itu apa aplikasinya? Apa indikasinya? Ketika dihadapkan, apakah ini urusan berpihak kepada Allah atau kepada menentang Allah? Berpihak kepada Allah apa menentang Allah? Kalau dihadapkan kepada dua itu, kita lebih memilih kepada Allah. Itu maknanya lebih cinta kepada Allah. Dan orang yang beriman itu sudah dibuktikan lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seseorang dihadapkan pada pilihan-pilihan, apakah lebih memilih Allah atau lebih memilih yang lain selainnya, nah di situ taruhannya. Maka ayat ini banyak, wa minan nasi, banyak, wa minan nasi, dan sebagian manusia, bukan sebagian kecil, tapi dari manusianya. Ada manusia ada yang menjadikan tandingannya lebih dicintai kepada Allah. Nah, kalau orang tidak memahami ini, ya buyar. Siapa yang bisa menjaga supaya akidah masyarakat tetap bertauhid? Itu pemimpin. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Maka dosa besar pemimpin yang tidak menjalankan amanat. Kenapa berebut menjadi capres? Wah. Kalau mereka tahu pemimpin itu dosanya lebih besar, kalau tidak adil, tidak amanah, mereka tidak akan mencalonkan diri. Tetapi kalau tidak mencalonkan diri, berarti orang-orang yang baik, yang tahu tugas memimpin itu, berarti kepemimpinan diambil orang-orang yang zalim, orang-orang yang kafir, orang-orang munafik. Bukan begitu. Kalau seandainya ada orang yang jujur, benar menurut Allah, terus dia tidak mengambil kepemimpinan itu, maka yang dosa adalah dia. Dan kerusakan masyarakat akibat dia tidak mau ditanggung oleh dia. Maka orang yang benar ketika ada peluang, dia tidak mencalonkan. Tapi kalau disuruh, pantang mundur. Seperti Abu Bakar As-Siddiq, nggak mau jadi pemimpin, nggak mau jadi pemimpin. Tapi karena Umar mengatakan, siapa lagi yang bisa diangkat menjadi pemimpin kalau bukan Anda? Maka Abu Bakar dengan jujur mengatakan, aku bukan yang terbaik di antara kalian. Aku bukan yang terbaik di antara kalian. Maka luruskan aku kalau salah. Nah, itu tandanya orang-orang pemimpin yang jujur.
Siapa yang mengangkat sekutu bagi Allah, di mana dia berdoa kepada selain Allah, berharap kepadanya, bergantung kepadanya, dan menginginkan darinya agar menunaikan hajatnya, dan mengangkat kesulitannya seperti keadaan para penyembah kubur, tagut dan berhala-berhala, maka dia pasti mengagungkan mereka dan mencintai mereka karena itu. Lagi-lagi kita ingat, pilar ibadah adalah cinta, harapan, dan takut. Di mana ada 3 pilar atau salah satunya diberikan kepada selain Allah, maka tauhidnya bermasalah. Nah, surat At-Taubah ayat 31 adalah berlaku untuk semuanya. Tetapi yang terjadi adalah yang Nabi tafsirkan adalah itu kepada ahlul kitab. Bahkan mereka menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan selain Allah. Nah, ketika kita atau ketika manusia menjadikan selain Allah sebagai tandingannya, maka ada unsur cinta, unsur khauf, takut, dan harapan roja. Seperti penyembah kuburan. Orang menyembah kuburan itu pasti ada salah satu dari pilar ibadah itu. Kalau kita tidak menyembah kuburan, tetapi mencintai orang-orang soleh, bisa jadi ada unsurnya, unsur pilar ibadah, bisa jadi tidak. Karena mencintai orang soleh itu, mencintai orang soleh, sekedar mencintai saja, itu udah dapat pahalanya luar biasa. Nabi pernah ditanya oleh seseorang, bagaimana ya Rasulullah, seseorang mencintai orang alim, tapi dia tidak bisa menirukan atau mencontoh amal-amal perbuatan orang alim itu. Nabi menjawab, al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang akan bersama orang yang dicintainya. Itu sekedar mencintai. Ini boleh. Karena mencintai, karena kebaikannya, karena kesolehannya. Yang tidak boleh adalah berharap untuk kepada dia bisa menghilangkan persoalan-persoalan kita, bisa memenuhi hajat-hajat kita, itu tidak boleh. Nah, yang salah adalah ketika orang-orang soleh itu diharapkan untuk bisa memberikan apa-apa yang hanya Allah yang mampu. Memberikan madarat dan manfaat itu hanya Allah, tetapi dipindahkan kepada orang-orang soleh, itu tidak boleh. Maka mencintai orang soleh itu benar, itu berpahala, tetapi berharap kepada mereka, mencintai dalam arti pilar ibadah, dan takut kalau mereka tidak memberikannya, itu kita hati-hati karena bisa terkena kepada kesyirikan. Nah, itu maksud ayat surat 31 surat At-Taubah,
semuanya orang-orang yang dicintai, orang-orang yang disembah, itu bisa terjadi mereka menjadi tandingan-tandingan. Terutama kalau mereka memerintahkan yang halal padahal Allah mengharamkan, atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, itu terjadi syirik akbar, menjadikan mereka sebagai tandingan-tandingan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, saya rasa ini saja ya, karena waktunya sudah habis. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita dibersihkan dari unsur-unsur syirik dan dijadikan tauhid kita murni, dan terus kita mengkajinya sampai kita mendapatkan yang kita harapkan. Kita tidak ingin meninggalkan dunia ini dalam arti ada sekeping yang belum kita tahu dari Islam. Kalau belum tahu, mudah-mudahan Allah memaafkan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alafu minkum. Ada yang bertanya? Kalau nggak ada, kita akhiri. Iya, kalau menyembah orang. Menyembah terus kena, karena ruku dan sujud hanya untuk Allah. Ini kan perbuatan ruku dan sujud. Jadi ada bentuk seperti ketaatan tadi, merendah, itu masuk larangan. Termasuk menyembah saja, sekalipun dia tidak kena. Misalnya orang tiba-tiba sujud kepada batu, itu kena, dia udah syirik dia. Karena itu perbuatan yang tidak boleh. Sekalipun hatinya enggak begitu, enggak bisa. Dalam Islam ada hal-hal yang semata perbuatan itu bisa berlaku syirik. Misalnya menyembah, ruku sama sujud kepada selain Allah, sekalipun hatinya enggak taat sama dia, kena dia, syirik kena. Nah, ini perlu dipahami, karena banyak yang penting kan hatinya. Sekedar misalnya gini, orang ya dalam nawaqidus syahadat, yang membatalkan syahadat, orang tiba-tiba melempar Quran, sekalipun hatinya tidak bermaksud begitu, masih itu kafir. Karena sesuatu yang disucikan harus juga kita pelihara, sekalipun dalam bentuk perbuatan saja. Nah, orang menyembah kuburan itu, sujud kepada kuburan, kafir langsung. Sujud kepada selain Allah langsung dikafirkan, karena sujud dan ruku hanya untuk Allah. Gitu ya. Ya, baik. Kita akhiri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.